Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini kita akan membahas salah satu variasi dalam pembukaan catur Skandinavia, yaitu Iceland Gambit. Iceland Gambit ialah salah satu variasi dalam asal Gambit dalam Skandinavia, yang dimulai dengan E4 D5, pion kali D5 dan kuda F6. Ini ialah posisi dari Marshall Gambit, dan apabila di sini putih ingin melindungi pion D5, maka satu-satunya jawaban yang paling logis dalam posisi seperti ini ialah pion C4. Perlu diketahui bahwa pion D4 akan merujuk ke variasi modern. Jadi kali ini kita akan membahas apabila putih menggerakkan pionnya menuju C4. Dan kali ini kita akan mencoba salah satu pembukaan rumit yang cukup agresif yang bernama Iceland Gambit E6. Ya, apabila di sini putih tidak memakan pion E6, maka kita hanya perlu memakan pion D5 apapun jawaban dari putih. Lalu ketika di sini putih memakan pion E6, kita akan memakannya kembali dengan gajah. Dan ini ialah posisi awal dari Iceland Gambit. Main line dari Iceland Gambit ialah D4. Karena pada permainan nanti, apabila putih tidak memainkan D4 pada posisi seperti ini, saya yakin pada gerakan selanjutnya putih tidak dapat melangkahkan pionnya menuju D4. Jadi inilah saat yang tepat untuk menggerakkan pion menuju D4. Variasi apabila putih tidak memainkan D4 akan saya bahas pada video selanjutnya. Dan kali ini kita akan membahas apabila putih melangkahkan pionnya menuju D4. Dan kita akan melanjutkannya dengan gajah B4, skak. Ada dua variasi yang dapat dilakukan oleh putih. Yang pertama ialah kuda C3. Yang kedua ialah gajah D2. Perlu diingat bahwa kuda D2, di sini putih membiarkan pion di D4-nya menggantung. Jadi dapat dimakan oleh hitam. Dan itu tidak bagus sekali bagi putih. Jadi ada dua main line, yaitu gajah D2 dan kuda C3. Gajah D2 ialah gerakan terbaik. Dan kali ini kita akan membahas gerakan yang paling umum atau yang paling sering dilakukan oleh pemain-pemain catur, yaitu kuda C3. Langsung saja, di sini kita akan memulai serangan dengan kuda E4. Menyerang kuda dua kali dengan gajah dan kuda dan mengancam pion yang berada di D4. Jadi di sini sudah jelas bahwa putih tidak dapat melindungi kuda dengan gajah karena pion di D4 akan menggantung dan mengancam petak F2. Di sini putih tidak bisa sembarang menggerakkan kuda menuju F3 dengan alasan menyerang menteri di D4. Karena pion di F2 dapat dimakan dan akhirnya skakmat. Dan apabila putih menyadari dan melindungi pion dengan kuda H3, maka kuda dapat dimakan oleh gajah. Dan apabila putih memakan gajah, kita akan melancarkan skakmat. Mudah. Dan lalu bagaimana jika putih melindungi petak F2 dengan gajah? Kita akan memulai serangan dengan memakan kuda, skak. Lalu kita makan pion, skak. Putih melindungi, kita makan gajahnya. Dan kita makan benteng gratis di A1.
Ya, hebat sekali bukan? Ya, di sini yang jelas ialah 4 lawan 3 dan 6 lawan 4. Ya, permainan yang sangat mudah sekali bagi hitam. Dan ya, pastinya. Jadi secara teknis, gajah E3 tidak dapat dimainkan. Lalu bagaimana dengan menteri E2? Ya, melindungi pion di F2. Ya, kita dapat memakan kuda dengan kuda. Lalu kita akan makan pion dengan gajah. Makan dan makan. Masih sama. Makan bentengnya. Jadi secara umum bahwa dalam posisi seperti ini, putih tidak dapat melangkahkan gajahnya untuk melindungi kuda. Lalu bagaimana jika putih melangkahkan pionnya? Bagaimana jika putih melangkahkan menterinya untuk melindungi kuda? Yang jelas ialah menteri C2 tidak mungkin karena pion dapat dimakan. Lalu bagaimana dengan menteri B3? Ya, kita dapat memakan pion di D4 karena tidak mungkin menteri memakan gajah di B4. Mengapa? Karena petak F2 di sini tidak aman. Skak dan gajah C6. Kuda C6 menyerang menteri. Yang jelas ialah di sini hitam memiliki ancaman rokade panjang. Ya, ancaman mat yang sangat berbahaya dan sekaligus menteri di sini sedang terancam. Bisa saja menteri memakan pion di B7 dan kita akan menggerakkan benteng menuju D8. Skak dan skak mat. Jadi sebenarnya apa langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih? Yang jelas langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini ialah memakan kuda di E4. Menyerang menteri. Di sini kita hanya perlu rokade panjang, skak, dan apabila putih melakukan langkah ceroboh dengan melindungi raja dengan gajah, kita dapat memakan gajah di F1. Skak. Lalu memakan menteri di B4. Skak. Dan memakan pion di C4. Skak. Dan menggerakkan kuda di C2. Skak mat. Ya, jadi sudah jelas menggerakkan menteri menuju B3 tidak dapat berhasil. Lalu bagaimana dengan menteri A4? Skak. Ya, kita dapat menggerakkan kuda menuju C5. Dan apabila di sini ya putih melangkahkan pionnya menuju D5, berniat pemaku kuda, maka di sini kita akan memainkan B5 dan kita akan meraih posisi ya gambit Skandinavia modern yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Walaupun ada beberapa ya bidak yang berbeda tempat, tapi nanti saya akan membahasnya lebih dalam. Jadi di sini yang jelas ialah putih harus melindungi kedua petak di D4 dan di C3. Lalu bagaimana caranya? Yang jelas ialah dengan menggerakkan menteri menuju D3. Ya. Dan kali ini kita akan melanjutkannya dengan gajah F5.
Ya, ancaman discover attack terhadap menteri. Di sini menteri harus bergerak ke E3. Karena di sini menterinya sedang terancam dan sekaligus menteri di sini harus melindungi petak D4 dan C3. Ya, kita dapat melanjutkannya dengan pion C5. Mengorbankan pion kita dengan harapan membuka file D. Ya, cukup fantastis bukan? Ya, apabila putih tidak memakan pion, kita dapat memakan pion di D4 ini. Ya, apabila putih memakan pion di C5, kita dapat rokada pendek. Ya, dengan ancaman benteng E8. Di sini menteri dapat bergerak maupun dilindungi oleh gajah E2. Kita dapat melanjutkan dengan benteng E8. Menteri harus bergerak karena ancaman discover attack sekali lagi. Dan kita akan melanjutkannya dengan menteri F6. Serangan 3 kali terhadap kuda di C3. Dan di sini putih harus melindunginya. Tetapi dengan sayang di sini kita dapat memakan gajah di D2. Dan kita akan menggerakkan kuda kita menuju C6. Ancaman benteng di D8 dan ancaman kuda di D4. Kuda di D4 ancaman serangan terhadap menteri dan gajah. Dan ancaman benteng D8 ialah ancaman yang sangat berbahaya di file D. Satu-satunya cara untuk melindungi hal tersebut ialah menggerakkan gajah. Lalu setelah benteng D8 memaku gajah, dan di sini putih tidak ada harapan sama sekali untuk melindungi gajahnya. Contoh, misalnya pada posisi seperti ini putih mengancam gajah. Kita hanya perlu memakan kuda dan kita akan menggerakkan menteri bermanuver sedikit. Lalu kita akan makan gajahnya. Yang jelas ialah di sini hitam dapat mengskakmat Raja Putih dalam beberapa langkah. Jadi di sini hitam dapat memainkan permainan dengan sangat mudah sekali. Dan benteng 2 dan kuda melawan menteri benteng dan kuda ini sangat asik sekali bagi hitam. Apalagi pion yang numpuk begini sudah pasti akan menjadi sasaran empuk bagi hitam. Ya. Jadi kalian sudah mengetahui bagaimana serangan dapat terjadi dalam Iceland Attack, Iceland Gambit. Dan itulah mainline dari kuda C3. Pada video selanjutnya nanti saya akan membahas apabila di sini putih memainkan gajah D2. Dan saya juga akan membahas apabila nanti setelah posisi seperti ini putih memainkan kuda E2. Karena di sini hitam memiliki banyak jebakan untuk putih pastinya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.